Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada teman-teman dari kelompoknya Angga, Dwi Ananta, kemudian Nora Viena, dan Dedi Kurniawan. Kelompok 2 ya kalau nggak salah. Iya, kelompok 2. Ya, hari ini mungkin mereka kan pasti ngebawain materinya robotik dengan jenisnya RRP, Revolut Prismatic, tapi untuk jenis Skara ya. Kan ada dua RRP tuh, ada yang spherical, satu lagi Skara. Kalian akan membawakan materi robotiknya yang RRP itu Skara. Nah, untuk Skara itu bedanya apa sih? Kalau Skara itu dia tidak bisa melakukan perubahan sudut secara vertikal. Dia cuma bisa ngelakuin perubahan sudut secara horizontal sama manjang mendeknya bisa horizontal, cuman untuk perubahan sudutnya nggak bisa secara horizontal ya. Contoh, ini kita rubah 90 90. Nah, dia cuman belok aja tapi panjangnya belum ada. Contoh kita jadi panjangnya 5. Nah, tuh, dia manjang ke bawah 5. Ini biasanya digunakan buat kayak ngejahit gitu, robot penjahit atau robot kayak buat ngegambar gitu. Nah, sekarang tuh untuk komponen awalnya pasti kan setiap komponen kan punya nama. Ini namanya kotak simulasi. Kotak simulasi juga punya nama. Namanya Akses 1, AXES 1. Nah, itu nama dari kotak simulasinya. Kemudian ada textbook 1, textbook 2, textbook 3. Nama dari textbook ini tuh edit 1, edit 2, edit 3. Di sini ada button ubah sama kembali ke posisi awal atau reset. Dia ini button 1, ini button 2. Nah, gimana sih alur programnya? Nah, dari sini. Awal program itu pastikan ada posisinya. Nah, ini posisinya. Ketika kembali posisi awal, derajatnya kan pasti 0, 0, 1. Kalau posisi awal dari robot kalian kan join satunya derajatnya 0, join 2 derajatnya 0, join 3 derajatnya tetap tapi panjangnya itu 1. Derajatnya itu sumbu tegak lurusnya 90. Iya, bener. 90 itunya 1 nilainya. Nah, terus di sini ada join integer. Join integer itu apa sih? Join integer itu join angka atau join derajatnya ya, derajat joinnya. Nah, join integer di sini karena derajatnya 0, join 1 derajatnya 0, join 2 derajatnya 0, join 3 panjangnya 1. Dan di sini akhirnya masukin nilainya panjangnya 1. Nah, ini itu sebenarnya membentuk matriks ukuran 3 kali 1. Matriks ukuran 3 kali 1. Kemudian dimasukkan ke variabel join integer, tapi masih lokal. Jadi belum bisa dibaca di fungsi lain atau halaman lain kayak fkdraw, kan ini belum bisa. Nah, gimana caranya supaya bisa dibaca di dalam halaman lain? Itu kita gunakan fungsi ini, asignin base jinit. Terusan ngambil variabel dari ini. Jadi variabel jinit yang lokal dimasukin ke variabel jinit yang bersifat universal. Jadi dia bakal bisa digunakan di halaman lain atau di fungsi lain. Nah, setelah itu kita kan pengen menangani access 1 ini nih, kotak simulasi 1. Gimana caranya supaya kita menentukannya menggunakan script ini? Access handles access 1. Nah, fungsinya access handles access 1 itu dia kalau misalkan menentukan namanya di sini. Jadi kalau misalkan ada operasi yang mengenai access, ketika udah membuat script ini, script tuh langsung tahu, oh berarti saya itu mau merubah kayak luas kotak simulasi, terusan kayak sudut pandang terhadap kotak simulasi. Dia merubahnya langsung ke kotak simulasi ini karena udah ditentukan kotak mana yang mau dirubah-rubah itunya tuh, nilai-nilai propertinya tuh. Nah, ini fungsi handle access ini dia buat menentukan nama properti dari kotak mana yang mau dirubah gitu. Nah, terus terus tadi kan udah dibuat jinit, akhirnya dimasukkan ke dalam fkdraw. Fkdraw itu apa sih? Fkdraw itu singkatan dari forward kinematic drawing atau forward kinematic draw atau penggambaran kinematik maju. Nah, dari mana nilainya? Dia ngambil nilai dari join integer ini. Join integer ini kan matriks ukurannya matriks 3 baris 1 kolom. Dia bakal manggil
dulu baris satu kolom satu yang ini, baris 2 kolom satu, baris 3 kolom satu. Nah, kalau udah akhirnya kan FK draw ini nilainya nggak hanya segera ke dalam variabel sebenarnya, tapi di dalamnya ada nilainya. Jadi ini 0, ini 0, ini satu masuk ke sini. Akhirnya nilainya ini tuh 0, 0, 1. Nah, setelah itu baru nih, tadi kan udah 0, 0, 1. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi join ini nih mengandung nilai 0, 0, 1 masuk ke sini. Jadi ini sebenarnya nilainya 0, 0. Ini aja panjang dari link terakhirnya tuh 1 gitu. Nah, setelah itu ini kan sebenarnya matriks ini matriks ukuran 4 kali 4 ya. Ordonya tuh 4 kali 4. Maaf. Gini aja. Nah, ini kan sebenarnya matriks ukuran 4 kali 4 ya. Nah, kenapa sih harus dibuat matriks ukuran 4 kali 4? Karena nanti di sini ada fungsi DH matrix, nanti kita bahas. Nah, pertama kita bahas ini dulu. Baris pertama pada join pada matriks J ini, dia fungsinya buat merubah derajat. Pokoknya baris 1 sama baris 4 dia fungsinya buat merubah derajat tapi saling tegak lurus. Kalau misalkan di sini minus 90, di sininya misalkan di sini berproses sama sumbu Y. Nanti di sininya berproses bisa sama sumbu Z atau X. Pokoknya tegak lurus sama sumbu sebelumnya gitu. Intinya tergantung dari kondisinya. Dia sudut ini perubahannya pasti selalu tegak lurus posisinya. Tadi kan udah baris 1 sama baris 4 yang fungsinya buat merubah sudut. Nah, selanjutnya ada baris 2. Baris 2 ini yang kolom pertama fungsinya buat merubah panjang link pertama. Link dari join pertama. Karena join pertamanya kan gak ada, jadi kita langsung masukkan aja. Jadi berarti ini tuh join mati. Nah, langsung kita bahas ke baris kedua. Baris kedua itu fungsinya buat merubah panjang link dari join 2 dan seterusnya. Karena ini kan join satunya kan karena join pertamanya kan gak ada, jadi kita masukin join pertama jadi join kedua. Nah, akhirnya untuk join kedua dan join pertama dan seterusnya itu panjangnya 5, ininya 5, join 2 nya 5, join 3 nya 5. Jadi sebenarnya 15 tuh bukan join, tapi dia kayak apa ya, kayak join statik bukan join bebas gitu. Kalau dibilang dibilang join bukan, dibilang bukan join juga bukan, soalnya dia ada gambarnya. Tapi kalau dibilang join, join itu harus memiliki sudut kebebasan syaratnya, sedangkan ini tidak memenuhi syarat. Dia tidak mempunyai sudut kebebasan. Makanya kenapa dibuat join satunya di kolom kedua. Nah, ini kita kan tadi udah nentuin panjang join ininya 5, ini join pertama 5, join kedua 5. Sebentar. Ya, panjang join pertama 5, join kedua 5. Terus ini panjang join ketiganya kan berapa ini? 2 ya kalau nggak salah. Ya, panjang join ketiganya 1. Maka dari itu kenapa ini panjangnya bisa jadi sebentar. Oh, jadi ini tuh 5 tuh ke sini. Panjangnya 5, kemudian join keduanya 5. Contoh kita rubah di sini 30 derajat. Ininya dibikin 30 lagi. Nah, join 1 tuh ini panjangnya 5. Join 2 ini panjangnya 5. Join 3 ini panjangnya 1, yang ini. Jadi yang 15 itu sebenarnya panjang ini cuma panjang tiang ininya aja. Jadi dia nggak memiliki itu, nggak punya derajat kebebasan. Nah, lanjut. Tadi kan ini buat ngatur sudut atau derajatnya, ini buat ngatur panjang, ini juga sama buat ngatur panjang. Nah, yang 00 ini sebenarnya juga buat ngatur panjang, tapi dia nanti juga bakal membentuk sudut 45 derajat atau sudut kelebihan. Makanya kenapa tidak digunakan, karena ada sudut kelebihannya.
Lanjut dari tadi kan J ini sudah mengandung nilai dari matriks matriks ini. Nah, nilai dari matriks J ini bakal dipanggil sama fungsi Dehakain. Dehakain itu apa? Dehakain itu singkatan dari Dynavit-Hartenberg kinematik atau kinematik Dynavit-Hartenberg. Nah, di sini dia bakal dipanggil. Tadi kan udah ada nih nilainya. Di sini 0, di sini 15. Ini kan baris 1 kolom 1 sampai 4, baris 2 kolom 1 sampai 4, baris 3 kolom 1 sampai 4, baris 4 kolom 1 sampai 4. Dia bakal dipanggil di sini. Dia manggil baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1 yang ini, baris 3 kolom 1, baris 4 kolom 1, dan seterusnya dia bakal dipanggil. Jadi sebenarnya di sini nih mengandung nilai 0, 15, 0, 0. Nah, dari situ dia bakal diproses di dalam DH matrix. DH matrix itu singkatan dari Dynavit-Hartenberg matrix atau matrix Dynavit-Hartenberg. Nanti dia diproses perkaliannya di sini, kemudian nanti ada outputnya seperti ini. Hasilnya tuh keluarannya kayak gini. Tapi ini kan baru satu matrix karena kita ngebuat ininya ordonya 4 kali 4, jadi dia bakal ngebuat 4 kali perkalian. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 kali baru nanti dia ditampilin di sini. Nih. Maaf, berarti setelah dilakukan 4 perkalian nanti itu setiap metrik yang udah dikali tuh, ini kan udah dikali nih, diproses di DA matrix, outputnya kayak di atas ini. Nanti juga yang kedua, yang kolom 2 juga ada ini, dia nanti ada outputnya lagi. Nah, setelah udah dilakukan proses di DA matrix, dia bakal menampilkan bukan menampilkan, dilakukan perkalian di dalam ini DHK-in. Jadi fungsinya DHK-in itu buat manggil fungsi diametrik terus dilakukan perkalian antar matriks. Sedangkan kalau diametrix sendiri itu buat membuat matriks baru dari apa tuh nilai join-joinnya sudah ditentukan. Setelah dibuat matriks, dilakukan perkalian. Nah, setelah dilakukan perkalian dari matriks, jadi kan ini kan udah matriks 1, matriks 2, matriks 3, matriks 4. Nanti di sini matriks 1 dikali matriks 2. Matriks 2 hasil dari perkalian matriks 1 dan 2 dikali matriks 3, kemudian seterusnya dikali matriks 4 lagi gitu. Nah, setelah dilakukan perkalian, dia bakal dimasukin nilainya ke sini dari 4 matriks tadi. Hasilnya kayak gini. Karena ini kan gak ada titik komanya, jadi dia bikinnya nambahnya bukan baris baru tapi nambah kolom baru. Jadi nanti ukurannya itu 4 baris 16 kolom. Hasilnya kayak gini. Di sini sebenarnya koordinat udah ada tapi nilainya jumlahnya belum disederhanakan, jadi masih terlalu banyak data yang tidak digunakan di sini. Nah, data yang tidak digunakan ini bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya di mana? Itu di dalam x, y, z kind di sini. Tapi sebelum itu pasti nilai ini dipanggil dari di HK, dipanggil di FK draw di sini. Nih, dipanggil, dimasukin ke dalam nilai FK. Nilai FK dipanggil dalam fungsi x, y, z kind yang ini. Nah, ini dia bakal manggil titik-titik koordinat dari setiap join itu. Ini kan 0, 0, 0. Nah, hasilnya akan seperti ini nih, yang di bawah. Nah, ini kan FK 1.4, FK 1.4 ini nih. 1.4 ini 0, FK 2.4 ini, FK 3.4 0, 0, 15 0, 0, 15 1.4 2.4 3.4 0, 0, 15. Dia dimasukin ke sini 0, 0, 15. Kemudian dia manggil FK 1.8 terus 1.4. Nah, ini 1.8, 2.8, 3.8, 4,3, 2,50 sama 15. Nah, ini. Jadi setelah dipanggil setiap titik-titiknya, dia akan menghasilkan koordinat dari setiap join-join yang ada. Jadi bukan join sih, lebih tepatnya koordinat dari setiap titik-titik yang ada. Aduh. Sebentar. Nah, ini dia itu bakal mengandung dari nilai dari setiap join-joinnya ada. Ini kan contoh kayak misalkan ini 00. Sebentar, saya gambarin aja biar gampang.
dulu deh. Pokoknya gini, jadi intinya tuh setiap dari ini tuh key itu mengandung nilai dari join-join yang ada. Contoh gini, ini 000, ini koordinat join ini 000, kemudian ada 0015. 0015 tuh ini nih, x nya 0, x nya 0, y nya 0, sedangkan z nya itu 15. Kemudian ada ini koordinat yang ketiga 4,3, 2,5 sama 15,0, yaitu ada di sini. Kemudian ada lagi 6,8, 6,8, 15,0 ini. Kemudian di sini juga ada 6,8, 6,8, ini 14 di sini. Nah, itu kan mengandung koordinat dari join-join yang titik-titik yang ada, bukan join ya. Kalau join kan ada derajat kebebasannya, ini cuma titik-titiknya aja. Nah, terus setelah itu ditampilkan di sini di FK Draw. Di FK Draw dia ditampilkan di plot tree. Plot tree itu fungsi buat apa? Dia menampilkan diagram 3 dimensi. Secara 3 dimensi. Nah, di plot 3 itu ada parameter. Nah, parameternya dia tuh ini untuk koordinat x, y, z. Ini x, ini y, ini z. Nah, di sini ada jenis garis. Kalau strip itu dia garisnya buat garis lurus ya. Bisa kita rubah jadi titik-titik-titik, itu formatnya bisa lihat di internet ada. Kemudian kita bisa tambahkan jenis itunya, jenis titik joinnya. Tadi kan dia nggak ada nih di ininya, program ininya. Tuh, cuma kayak garis lurus aja. Kalau kita tambahkan ini, kemudian dibesarkan sedikit, terus warnanya diganti warna green. Nah, ketika di run, tuh. Jadi parameter ini nih buat garis, ini buat jenis titiknya apa. Nah, R itu buat warna garisnya. Kalau kita ganti R yang warna blue misalkan, dia nanti garisnya berubah jadi warna biru, bukan merah lagi. Tadi kan warna merah. Nah, terus ada lagi line width. Line width itu ketebalan garis. Ini kan garisnya tebel banget nih. Kita bisa kecilin nih garisnya, ukurannya kita buat 2 biar bagus dilihatnya. Nah, tuh kan bisa lebih bagus, lebih rapi. Itu buat ngatur ketebalan garis. Marker size buat ngatur ukuran markernya. Kalau misalkan kita kecilin jadi 2, dia ukuran jadi kecil ntar. Oh maaf, salah, harusnya di arm robot. Nih, ini kan tadi titiknya gede nih, lumayan gede. Sekarang kita kecilin, tuh dia jadi kecil tapi masih kelihatan kok. Nah, misalkan kita pengen gedein lagi, ukurannya jadi misalkan 8 aja deh biar lebih enak dilihat. Nah, dia ukurannya 8, titiknya jadi kelihatan. Nah, ini marker face color itu fungsi buat ngatur warna dari titiknya. Misalnya kita kodenya misalkan B itu blue, R itu merah, W itu white. Nah, kalau untuk hitam itu misalkan K. Nah, kalau K setelah di run, nah dia titiknya jadinya warnanya hitam. Kalau misalnya kita mau berubah jadi merah, bisa dia berubah jadi warna merah. Nah, lanjut. Pastikan kalian bertanya-tanya, ini gimana sih cara nampilin tiba-tiba ada teks di sini nih 10.014. Dia itu teks diambil dari script ini. Script ini yang menghasilkan teks yang ada di ujung koordinat akhir. Nah, di teks juga ada parameter. Ini parameter X, ini parameter Y, koordinat Y, parameter koordinat Z. Jadi dia tuh ngambil dari nilai ini. Dia bakal menyamakan selalu posisinya sama nilai dari key ini. Key 1,5, key 2,5, key 3,5. Jadi nilainya kenapa sama? Dia kalau misalkan dirubah juga tetap aja posisinya bakal sama. Misalkan panjang joinnya dirubah 30, ini 30. Dia posisinya bakal selalu sama titik join terakhir teksnya. Karena nilai dari X, Y, Z teksnya itu sama dengan nilai titik koordinat join terakhir gitu. Nah, makanya kenapa titik posisi teksnya selalu deket dengan titik join terakhir, karena dia nilai X, Y, Z itu koordinat X, Y, Z teksnya sama kayak nilai titik join terakhir. Begitupun nilai teksnya kenapa selalu sama dengan ini, bisa dilihat ini 6,83, 6,83, terakhirnya 14. Ini karena ini diambil dari nilai key 15, key baris 1 kolom 5,
Q baris 2 kolom 5, Q baris 3 kolom 5. Kenapa nilai sama? Karena dia ngambil nilai dari titik terakhirnya, titik join terakhirnya. Karena itu nilainya selalu sama. Nah, ini maksudnya apa 3 di sini? 3 tuh batas atau jumlah digit angka yang ditampilkan di dalam teks ini. Kalau misalnya kita rubah 2, dia jadi 2. Kita rubah jadi 4, dia batasnya 4. Ini kan di sini ada 5 digit nih. Datanya ada 68301, dia jumlahnya 5 digit, tapi kenapa di sini tampilin cuma 3? Karena ini dibatasin jumlahnya sampai 3 data yang ditampilkannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya title. Title tuh fungsi buat apa? Ini title buat nampilin judul, kemudian ada X label, dia buat nampilin teks di sumbu X, Y label buat nampilin teks di sumbu Y, Z label buat nampilin teks di sumbu Z. Kemudian lanjut axis. Di axis tuh fungsi buat apa? Nah, di axis itu dia tuh fungsinya buat mengatur luas kotak simulasinya, luas ininya nih. Ini kan ada minus 20, minus 20, 0, 20. Minus 20, minus 20 pertama ini dia itu untuk panjang dari sumbu X-nya. X-nya minus 20, minimalnya maksimalnya 20. Y-nya minus 20, minimalnya maksimalnya 20. Sedangkan Z kenapa 0? Karena kalau Z-nya dibuat minus, nanti kesannya robot ini kayak tidak nempel di dasar ya, jadi kayak mengambang atau terbang gitu. Makanya kenapa dibuat 0, supaya titiknya emang kesannya kayak nempel di darat gitu, atau nempel di tanah gitu, atau menempel di dasarnya. Nah, lanjut. Tapi ini tetap kita buat tingginya 20. Nah, terus ada h-rotate 3D, h.enable on. Nah, ini fungsinya itu untuk merotasi. Jadi kalau misalkan kita off ininya, programnya di run, dia nggak bakal bisa diputer-puter kotak simulasinya. Saya udah klik berkali-kali, ini mau diputer-puter tetap nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita on lagi, dia jadi bisa diputer-puter. Nah, tadi kan udah ngebahas rotate 3D, enable on. Nah, ini ada function action post callback. Action my post callback tuh fungsinya buat ini memanggil fungsi callback yang di dalamnya itu ada fungsi untuk mengatur sudut pandang kamera pada posisi awal robot. Jadi kan ketika program di run, dia kan tahu tuh udah ada posisi kameranya. Nah, kenapa tiba-tiba udah ada? Karena dia sudah diatur dulu sebelumnya di dalam sini. Di axProperties.view. axProperties.view itu sebenarnya di dalamnya ada nilai default, nilai bawaan, yaitu 090. Nah, itu makanya kenapa posisinya langsung langsung ada sudut pandang kamera awalnya, karena udah diatur di sini. Tadi kan udah manggil fungsi post callback. Nah, tadi variabel fk tadi yang ini itu kita masukkan ke dalam variabel fk secara universal, karena tadi kan masih berupa lokal. Kita masukin universal, kemudian nanti dipanggil di halaman textbox, bukan textbox, halaman button reset. Nanti kita bahas. Nanti ini kita bahas dulu ininya, alur program di dalam ininya. Tadi kan baru posisi awal program sampai gimana bisa nampilin. Nah, ini ketika button ubah diklik yang ini. Ketika tombol ubah atau kita masukin derajat diklik, dia bakal ngikutin nilai dari textbox yang udah diinputin. Kenapa bisa berubah? Karena ada script dari sini. Textbox ini kan tadi udah dijelasin punya nama, ada namanya edit 1, edit 2, edit 3. Nah, ini script ini dia mengambil atau menangkap nilai berupa string, karena textbox kan stringnya. Dia nangkap nilai dari edit 1, 2, 3, kemudian dia rubah ke dalam double, karena tadi kan tipe datanya string, jadi dia rubah dari string to double. Dari string to double dimasukin ke file 1, edit 2 dimasukin file 2, edit 3 dimasukin file 3, kemudian dibuat matriks ukuran 3 kali 1 kayak gini. Jadi ini sebenarnya matriks ukuran 3 kali 1. Nah, setelah dimasukin ke variabel vol yang universal. Jadi supaya bisa dibaca di fungsi atau halaman lain. Setelah itu biasa kita
gunakan Access buat nanganin Access 1 ini, kotak simulasi kita yang punya kita sendiri. Nah, kemudian kita panggil lagi fungsi fkdraw, masukin nilai. Nah, nilai-nilai ini didapat dari nilai dari textbox ini. Jadi kan kalau tadi kan baru nilai awal. Nah, ketika tombol ini ditekan, dia ngambil nilainya bukan dari nilai awal tapi dari nilai textbox yang udah diinputin sama kita. Nah, setelah itu dia bakal menampilkan dari fungsi fkdraw-nya. Nah, fungsi di bawah fkdraw ini ada fungsi view evalin base point of view. Nah, ini fungsinya buat mengatur supaya sudut pandang itu nggak berubah-berubah. Karena gini, misalkan kita udah ngerubah posisi kayak gini. Kalau kita nggak membuat script ini, ketika kita masukin join nilai dari join baru, misalkan kita berubah jadi 60, dia sudutnya bakal berubah sudut kameranya secara otomatis, secara acak. Nanti kalau misalkan berubah secara acak, dia bakal sedikit susah buat menentukan apakah posisinya ini benar. Kadang kan supaya enakan, oh saya mau ngukur dari sini, tingginya sama enggak ya? Kalau misalkan kita ngerubah di sini jadinya 60, kalau tiba-tiba kamera yang berubah dia bakal susah. Ini sudut bener enggak ya? Nah, kenapa dibuat script ini supaya jadi dia nggak bakal pindah posisi kameranya kecuali kotak simulasi ini kita geser sudut pandang kameranya. Jadi nanti sudut pandang kameranya berubah kalau kita geser-geser. Tapi kalau misalkan nggak kita geser, dia nggak bakal berubah-ubah. Itu fungsinya script view evalin base of view untuk apa ya? Menahan posisi kamera. Nah, lanjut tadi kan udah button ubah, sekarang button 2 yaitu button reset. Button reset itu dia fungsinya buat mengembalikan robot ke posisi awal. Ini kan udah dirubah-rubah nih. Kita pengen ngebalikin ke posisi awal, tinggal klik. Dia kembali ke posisi awal. Posisi kamera juga kembali ke posisi awal karena kita setting robotnya dikembalikan ke posisi awal. Nah, tadi kan pertama jelas harus ngatur buat access 1 dulu kotak simulasi kita, kemudian tadi kan kita udah buat nih variabel Ginit yang nanti kita panggil. Nah, fungsinya kenapa kita buat variabel Ginit universal supaya variabel awal nggak kita buat-buat lagi. Jadi tinggal masukin aja di sini dia manggil dari universal. Di sini kan udah ada nilainya nih, Ginit tuh 001. Jadi di sini nih sebenarnya mengandung nilai ini 001, dipanggil nih baris 1 kolom 1 baris 2 kolom 1 baris 3 kolom 1. Jadi sebenarnya nilai ini nih 001 balik ke posisi awal. Nah, lanjut di bawahnya ada script set handle edit 1 string. Nah, ini fungsinya buat mengatur nilai dari textbox ini. Ini kan 0 0 1 0 0 1. Nah, 0 ini untuk edit 1, yang ini 0 0 yang ini juga buat edit 2. Jadi dia mengatur nilai dari textbox ketika tombol button posisi awal diklik gitu. Makanya kenapa bisa ditampilkan. Nah, untuk sudut pandang kenapa nggak dimasukin evalin base view supaya dia posisi kameranya kembali ke posisi awal gitu. Nah, oke. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.